yaitu dari Bapak Andi Alfian Malarangeng, PhD. Bapak Andi ini lebih dikenal sebagai praktisi politik, ya, sebagai politisi. Namun ternyata memiliki sejarah yang menarik, ya, yang sebetulnya tidak banyak orang yang mengetahui bahwa Pak Andi ini adalah salah satu perintis digitalisasi aksara Nusantara, begitu. Meskipun kalau dilihat dari latar belakang pendidikannya, ini adalah lebih ke sosiologi, kemudian ada ilmu politik. Nah, ini seperti apa begitu? Kok bisa Pak Andi ini ya tiba-tiba ada ingin mendigitalisasi aksara Bugis. Nah, makanya karena penasaran kita langsung saja tanyakan bagaimana sih sejarahnya awalnya ini Pak Andi sampai ada kepikiran gitu Pak Andi seperti itu. Baik, silakan Pak Andi juga kami sediakan waktu untuk menjelaskan 10 menit, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembicara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Oman, Pak Munawar, Pak Yudo. Ini memang saya sekarang ini tidak banyak yang tahu atau dianggap sebagai pegiat baru dalam dunia aksara Nusantara. Walaupun sebenarnya sudah lama juga saya tekuni ini, tetapi karena kesibukan politik menjadi tidak pernah tersentuh lagi. Nanti setelah Pandi kemudian menggelar upaya untuk digitalisasi aksara Nusantara dengan merajut Indonesia, baru terpanggil lagi untuk kembali menekuni sebagai pegiat aksara. Lagi pula, prinsip hidup saya memang ya hidup tidak bisa hanya melulu politik, tapi banyak sekali dimensi kehidupan yang lainnya juga bermakna seperti juga soal aksara. Dan sebenarnya kalau soal digitalisasi aksara Nusantara, kita sebenarnya tidak kalah jauh dengan berbagai negara-negara di bangsa-bangsa di Asia, terutama mungkin juga di dunia, karena digitalisasi aksara Nusantara paling tidak Lontara yang saya lakukan tahun 95 itu persis peralihan antara DOS ke Windows. Jadi kita tahu sendiri memang pada waktu DOS ada sulit sekali untuk membuat aksara dengan TrueType font. Tidak mungkin melakukan TrueType font. Mungkin ada teman, saya dengar di Bali sempat ada yang mencoba membuat aksara Bali dimasukkan di dalam program DOS. Tapi pasti rumit sekali, apalagi saat itu memang teknologi DOS tidak memungkinkan untuk membuat TrueType font. Sehingga ketika ada peralihan antara DOS ke Windows, disitulah celah untuk segera membuat digitalisasi aksara-aksara non-Latin pada dasarnya. Ya, pada saat itu ketika saya lagi bikin disertasi di Amerika Serikat, di Northern Illinois University, kebetulan di situ ada Center for Southeast Asian Studies. Jadi, dan kepala senternya itu profesor orang Burma namanya Michael Aung Twin. Michael Aung Twin ini kemudian menginisiasi untuk membuat, mungkin juga ada pesanan dari pemerintah Thailand dan pemerintah waktu itu Myanmar, waktu itu masih Burma namanya. Dan di Center for Southeast Asian Studies lah dibuat aksara Thailand pertama dan aksara Burma pertama untuk dalam bentuk TrueType font. Manfaat TrueType font ini luar biasa memang. Misalnya Anda membuat sebelum ada TrueType font, koran-koran di Thailand dan di Burma yang menggunakan aksara Thailand harus menggunakan sistem cetak yang satu-satu itu. Kayak zaman dulu itu dimasukkan satu-satu dan sebagainya. Dan lama sekali. Dengan TrueType font, maka semua percetakan aksara-aksara, terutama koran-koran dan sebagainya di Thailand, di Burma, dan juga mungkin di Jepang dengan sistemnya sendiri, akan jadi lebih mudah sekali karena apa yang ada digital diketik di komputer di layar digital di Windows bisa langsung masuk dalam percetakan digital juga. Maka percetakan jarak jauh dimungkinkan dengan adanya TrueType font. Nah, saat itu saya lagi bikin disertasi,
sedang ada lab. Kadang-kadang kalau orang bikin disertasi pasti ada writer's block, ada waktu-waktu tertentu di mana kita mengalami buntu lah. Sehingga saya ketika buntu itu di Center for Southeast Asian Studies melihat teman-teman lagi bekerja untuk bikin orang-orang mahasiswa Burma, mereka menggunakan graduate students orang Burma dan orang Thailand untuk membuat aksara mereka dalam bentuk True Type Font dengan dengan aplikasi yang namanya Fontographer. Jadi saya juga lihat-lihat mereka kok tertarik juga. Saya bilang kalau dibikin aksara lontar, dibikin digitalisasi dengan True Type Font ini, mestinya bisa juga. Lalu jadi ada 2 kelompok waktu itu di sana, lalu kemudian muncullah saya sendiri di situ. Belajar juga Fontographer dengan mereka, lalu ada Profesor Henry. Profesor Henry ini profesor ahli komputer, istrinya adalah profesor ahli bahasa Indonesia, namanya Ibu Patricia Henry. Jadi istri Pak Profesor Henry yang ahli komputer itu adalah dosen bahasa Indonesia di Northern Illinois University. Nah, beliau yang membantu saya mempelajari Fontographer, lalu kemudian kita bikin. Dan karena saya cuma sendirian, tidak terlalu banyak konsultasi, dan saya ambil jalan singkat waktu itu, mengambil manuskrip yang ada di perpustakaan, manuskrip Bugis, Lontara, lalu saya scan, lalu kemudian dari scanning itu diperbaiki dengan grafisnya dan segala macam, lalu masukkan simbol-simbol segala macam. Aksara Thailand 3 bulan lebih dulu dibandingkan aksara Lontara. Tapi kita kira-kira sebulan, 2 bulan lebih dulu dari aksara Burma. Karena aksara Thailand dan aksara Burma sebagian graduate student-nya bekerja di 2 pihak. Jadi setelah Thailand baru dia kerjain Burma, juga ikut serta dalam untuk membuat Burma. Jadi kita kalah duluan dari aksara Thailand untuk masuk dalam digital, tapi lebih duluan dari Burma. Dan kemudian aksara itu, program itu saya namakan Bugis A TTF. Karena pakai A, Bugis A, maksud saya nanti akan diperbaiki lagi, disempurnakan lagi menjadi lebih B atau C, jadi kira-kira begitu. Tapi baru setelah itu saya tidak sempat lagi untuk memperbaikinya, sehingga pulang di Indonesia sudah terlibat dengan politik, dengan reformasi, dan karena begitu saya pulang tahun 97, Soeharto jatuh 6 bulan kemudian. Sehingga tidak sempat lagi untuk membuat versi lebih baik, lebih baru dari Bugis ATTF itu. Tetapi alhamdulillah sempat pula saya bagi-bagikan pada waktu itu di Unhas, di IAIN, ada beberapa teman-teman lagi pegiat budaya aksara Lontara, dan sempat mengirim surat kepada nenek saya dengan Bugis ATTF, dan dia kagum sekali kenapa tulisan saya begitu rapi. Nah, yang menarik adalah bahwa kemudian oleh Profesor Henry dimasukkan Bugis ATTF itu dimasukkan sebagai aplikasi gratis di server Southeast Asian Studies, Center for Southeast Asian Studies di Northern Illinois, sehingga bisa diakses publik secara gratis. Itu yang kemudian membuat diketahui oleh Profesor Pote dari Prancis, yang juga ahli filologi, barangkali ahli sejarah, ahli Tagalog pada dasarnya. Ahli Tagalog, tapi juga karena Tagalog, dia punya riset tentang Tagalog dan Bugis, maka dia tertarik. Kemudian Bugis ATTF itu dibuatkannya manual dalam bahasa Inggris dengan metode Unicode. Dia bikin metode Unicode dan kemudian membuat penjelasannya secara rinci dan latar belakangnya dan segala macam, sehingga kemudian dari manual yang dibuat oleh Profesor Pote, Jean-Paul Pote, kemudian itulah yang menjadi dasar untuk dimasukkan dalam Unicode di Unicode. Jadi tahun 96 aksara Lontara sudah masuk dalam Unicode. Boleh dikata aksara pertama di Nusantara yang menjadi aksara digital dan kemudian masuk dalam Unicode. Aksara Jawa, Sunda, dan Bali baru tahun 2005, barangkali 2006 baru masuk dalam Unicode. Saya sempat waktu itu kalau tidak salah, ada konferensi bahasa di Semarang atau di mana waktu itu, ingin sekali pada waktu itu share knowledge saya tentang Fontographer, dan waktu itu saya masih punya aplikasinya.
tapi tidak sempat. Maaf Waktu Pak itu saya Andi, ingin, ya, waktunya tinggal 2 menit lagi. ya. Jadi intinya bahwa sekarang kita lebih dahulu sebenarnya, atau paling tidak kalah jauh. Tetapi dalam kenyataan sekarang ini kita kalah jauh dalam arti bahwa walaupun kita sudah masuk di dalam Unicode, ternyata eh, levelnya baru. Kalau bahkan Lontara yang lebih dulu sekarang cuma levelnya adalah excluded. Aksara Jawa yang belakangan pun masih tetap limited. Dan kemudian belum ada masuk dalam recommended. Sehingga ketika kita mau masuk dalam pembuatan di ICANN itu mentok karena status dari Unicode, dan di Unicode kita yang masih limited dan kemudian bahkan excluded. Ini sebenarnya tantangan kita, dan karena itu apresiasi terhadap Pandi yang kemudian menggelar proyek Melaju Indonesia dengan digitalisasi aksara Nusantara ini, dan mengingatkan kita semua, ternyata kita terlena selama ini. Baru kita mau bikin website dengan platform bahasa aksara Nusantara. Karena itu ini saatnya kita semua berbenah dan kemudian meningkatkan kualitas dari proses digitalisasi aksara Nusantara di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih. Jadi menarik sekali, ternyata Pak Andi ini juga bisa membaca dan menulis aksara Lontara ya. Saya kira Ya, tentu saja. bisa jadi filolog juga nih Pak Andi. Enggak. Ya. Ini ada kutipan yang menarik tadi yang saya catat dari Pak Andi itu. Hidup itu tidak hanya berpolitik, tetapi juga hidup itu juga beraksara ya. Wah, ini menarik sekali.